Pemirsa, rumah tangga Daus Mini dan Selfie Hana Wijaya kini menjadi perhatian publik. Hal itu pasca Selfie melabrak Daus Mini ketika tengah menggelar konferensi pers di hadapan awak media beberapa waktu lalu. Dalam momen tersebut, dengan berurai air mata sambil berteriak histeris, Selfie meminta untuk bisa dipertemukan dengan anaknya yang saat ini ada dalam pengasuhan Daus Mini. Peristiwa tersebut sontak membuat heboh seisi ruangan. Buntut dari Selfie melabrak Daus Mini di kantor pengacaranya tersebut, Daus Mini yang didampingi kuasa hukumnya kembali menggelar konferensi pers untuk mempertanyakan tindakan yang diambil istri Daus tersebut yang menurutnya tidak memiliki adab sopan santun yang ada. Nah, di sini kan berarti kan istilahnya teman-teman yang bisa menilai dan netizen juga bisa melihat kita kan, yang nggak ada adab istilah kasarnya siapa? Kan gitu ya Bang? Iya. Kan gitu. Kalau ngebahas masalah adab ya, berarti siapa? Ya kan, ini kita lagi preskon secara tertutup. Ya kan, dan itu di kantor pengacara Bang Icang, ya kan. Kok tiba-tiba datang langsung teriak-teriakan seperti itu, kan gitu. Histeris seperti itu. Kan gitu. Jadi ya artinya suatu tindakan yang tidak relevan lah yang mereka yang dia lakukan kemarin itu di kantor dengan alasan mau minta anak segala macam. Menurut kuasa hukum Daus Mini, tindakan Selfie terhadap suami yang juga kliennya dengan masuk tanpa izin ke kantornya saat dirinya dan Daus Mini tengah menggelar konferensi pers tersebut tidak ada kaitannya dengan keinginan untuk bertemu anak. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan pihak Daus Mini akan membawa kasus tersebut ke jalur hukum dengan melaporkan tindakan Selfie ke polisi. Padahal perbuatan itu kalau kita mau tindak lanjut secara hukum pidana, perbuatannya si Selfie itu sudah memenuhi unsur karena kami jelas melakukan pintu yang tertutup kemudian masuk tanpa izin kan gitu. Tapi akan menjadi suatu kajian kami ke depannya apakah perbuatan itu perlu kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke kantor polisi ya, atau seperti apa nantinya. Ini perlu pengkajian kami tentunya. Ya, tapi pada intinya apa yang dilakukan oleh Mbak Selfie itu ya memang suatu perbuatan yang tidak etis. Yang selama ini dia melakukan tudingan terhadap klien kami, Bang Daus menyatakan tidak ada adab, tapi pada intinya justru dialah yang melakukan perbuatan yang tidak beradab itu. Artinya tidak sopan, tidak memiliki budaya malu, karena sebetulnya harusnya dia malu. Kenapa orang masih rame-rame, masih konferensi pers, tiba-tiba dia labrak masuk dengan histeris, nangis segala macam kan begitu. Ya itulah tindakan yang dia lakukan kemarin dan akan menjadi suatu PR kami. Sepanjang dia tidak menghentikan hal-hal yang tidak baik, ya kami pun juga akan membuat suatu perhitungan. Tetapi untuk sejauh ini masih dalam tahapan pengkajian saja. Pihak kuasa hukum Daus Mini juga mempertanyakan motif kedatangan Selfie yang secara tiba-tiba melabrak kliennya dengan cara yang tidak sopan di hadapan para awak media. Ya artinya kalau dia ingin menyampaikan sesuatu, dia kan sudah ada lawyernya. Biarlah lawyer itu yang memberikan masukan atau informasi-informasi kepada kami. Jadi jangan dia serta-merta melakukan suatu tindakan di mana tindakan ini terkesan suatu tindakan yang tidak terukur bagi dia gitu. Nah, itulah yang menjadi keberatan-keberatannya, salah satu keberatan Bang Daus untuk membuka komunikasi ya Bang. iya. Ya kan? Jadi artinya tidak serta-merta terputusnya komunikasi itu hanya keputusan Bang Daus, tetapi ya gimana sih kita sendiri merasa kita masih jengkel, kita masih marah, gedeg, kan masih gedeg kan gitu. Tiba-tiba mau ditelepon ya nggak mungkin lah. Kami pikir ya semua kita lah tidak mungkin mengangkat telepon ketika kita masih kesal, masih marah kan begitu. Gunjang-ganjing rumah tangga Daus dan Selfie kabarnya sudah terjadi sejak lama.
Berbagai cara dan upaya telah dilakukan keluarga untuk melakukan mediasi agar rumah tangga pasangan selebriti itu bisa terselamatkan dari jurang perceraian. Diungkap keluarga Daus saat konflik rumah tangga keduanya mulai meruncing, Daus Mini tetap ingin mempertahankan bahtera rumah tangganya yang sudah berusia 4 tahun itu. Namun sambutan berbeda justru dipertujukan pihak Selfie dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Udah baik-baik aja sampai kita ulang tahunnya Ginanjar, istrinya tuh kita dateng rame-rame gitu kan, nggak ada masalah. Makanya pas di saat itu jaraknya 2 minggu ya, setelah itu mereka berdua telepon kembali karena kan aku kan di tengah-tengah ya pada saat itu posisinya, Selfie telepon, Daus telepon gitu. Kita berusaha lagi karena dia sibuk di Serang ya, di Serang sama di Lampung, jadi dia roadshow terus dan nggak pernah ada di Depok. Jadi kapan kamu pulang Daus? Aku bilang gitu kan, nanti mami gitu, kalau Daus udah di Depok kabarin mami gitu. Nah setelah di Depok, walaupun dia capek ya, baru nyampe dari kerja gitu kan, yuk mami aku siap, karena ingin mempertahankan rumah tangganya pada saat itu ya. Dan Omi pun pingin banget gitu rumah tangga anaknya tuh baik-baik. Malu katanya gitu kan, Omi namanya orang tua ya, Omi kan pasti kan kena dampaknya dari anaknya gitu kan ya. Kalau bisa mah jangan bercerai ya mami, tolong gitu. Artinya kalau dari pihak Bang Daus sangat maksimal mereka mengupayakan untuk tidak terjadi perceraian ini, akan tetapi dari kubu sana ya tetap yang pengen berpisah. Yang ingin berpisah. Jadi dengan berbagai macam dalil seolah-olah apa yang dilakukan oleh Bang Daus itu ya itulah yang menjadi alasan perceraian, padahal ya kembali lagi sama sekali tidak ada alasan untuk perceraian sebagaimana yang mereka ajukan itu. Ya, tapi karena keinginannya sudah bercerai, ya kata Bang Daus kalau orang menjual kita membeli ya. Bang. Sejak gugatan cerai tersebut dilayangkan Selfie, Daus dikabarkan telah menutup rapat pintu komunikasi dengan istrinya. Namun dalam kesempatan tersebut, Daus membantah kalau dirinya telah menutup pintu komunikasi dengan Selfie. Seraya ia mengungkapkan kalau hubungan antara orang tua dan anak tetap berjalan baik sampai sekarang. Kalau menutup sih gini lah, kan bahasanya kan selalu ini perlu dibuka nggak ya? Gitu lah, Daus kalau pengen tahu kan selalu dibilang introspeksi diri. Kan kalau Daus kan begitu. Ya Daus pengen ya udah introspeksi diri dulu aja sebelum menilai orang. Kan gitu. Daus kalau Daus ini enggak yang gimana-mana, ini kan semua lagi pada panas nih. Ya kan? Daus juga juga jujur aja masih panas kan gitu. Dalam artian nggak ngilangin gitu. Ini biar reda dulu nih emosi. Ya Bang ya, emosi satu sama lain biar reda dulu. Kalau Daus tipikal begitu emang. Gitu. Nanti kalau udah reda, udah adem kayak di freezer, kulkas, baru Daus buka lagi. Itu juga antara kedua orang tua juga masih berhubungan baik kok. Omi dengan mamanya juga masih komunikasi kok. Ya aku punya mau ketemu Pak. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Cuma minta ketemu doang Bang Daus, tolong. Iya kan. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan, saksi nih. Iya. Udah kan nih ya. Nanti berapa hari ya? Nanti kita itu. Tapi kan nggak usah ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan? Tapi kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selvi nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, kan dibawa kabur. Setiap hari Teh. Beberapa hari lagi, sidang gugatan cerai Selfie Hanawijaya terhadap suaminya Daus Mini akan segera digelar di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Lantas seperti apa kesiapan ayah dua anak itu menghadapi gugatan cerai Selfie? Bismillah aja. Ya, artinya kita akan hadapi semua itu di persidangan besok, karena rencananya kan adalah sidang perdananya adalah besok, tapi itu kan
nanti akan ditentukan jadwal mediasi oleh Pengadilan Agama. Nah, seperti apa hasil mediasi ini ya tentunya kami selaku tim kuasa hukum ya artinya memberikan dorongan-dorongan yang baik. Mana yang harus ditempuh, mana yang harus diambil oleh klien kami sendiri. Ya tentunya kami akan memberikan nasihat-nasihat hukum ya tentunya, karena memang pada prinsipnya perceraian ini ya memang dihalalkan tapi dibenci, kan begitu. Tetapi kita melihat dari sikap-sikap dari kubu sebelah sana ya memang ya kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Sementara itu, di lain peristiwa, konflik rumah tangga Rizal Gibran dan istrinya Sarah tidak kalah panas dan membara. Setelah dilaporkan Sarah atas dugaan KDRT dan kekerasan seksual yang dialamatkan kepada dirinya lewat kuasa hukumnya, pihak Rizal Gibran akan balik melaporkan Sarah ke polisi. Saat ini pihak Rizal tengah menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk mendukung laporannya ke polisi. Sampai sekarang, kita masih menyiapkan data, dokumen, serta beberapa nanti yang bisa dijadikan saksi terkait dengan niatan dari Rizal untuk melakukan laporan balik. Dan perlu diketahui, laporan kita itu bukan karena Rizal dilaporkan, karena laporan itu kan merupakan hak warga negara yang merasa sesuatu menimpa dirinya, kan begitu. Tapi yang kita laporkan adalah statement, pernyataan-pernyataan yang mengakibatkan, yang menimbulkan Rizal itu seperti difitnah, diserang kehormatannya. Saudara Rizal Gibran akan menggelar jumpa pers juga dengan teman-teman. Sambil menunggu, kita sedang mempersiapkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses selanjutnya. Menurut kuasa hukum Rizal Gibran, pernyataan Sarah yang mengatakan bahwa Rizal telah melakukan dugaan kasus hukum membuat kliennya merasa difitnah dan nama baiknya dicemarkan. Dengan tegas, pihak Rizal mengungkapkan bahwa selama berumah tangga dengan Sarah, kliennya tidak pernah melakukan KDRT ataupun penyimpangan seksual seperti yang dituduhkan Sarah. Untuk itu, pihaknya meminta Sarah untuk membuktikan perkataan dan dalil tersebut. Bahwa sepanjang hubungan suami istri antara Rizal Gibran dengan si terlapor Sarah, Rizal menyatakan kepada kami, kepada tim kuasa hukum, dia tidak pernah bermain tangan, dia tidak pernah kasar, dia tidak pernah memukul dan sebagainya. Apalagi nyampai ke telinga kami, nyampai informasi kepada kami bahwa ada penyimpangan seks. Nah ini yang lebih parah lagi, yang menurut Rizal terlalu berlebihan. Ya ada kekerasan verbal juga. Waktu itu tangan saya sempat dislok, tapi kejadiannya bukan di sini, di Wilawang. Banyak sih. Berapa kali? Kekerasan dia sekitar lebih dari 3 kali. Bukan karena cemburu. Rumah tangga Rizal dan Sarah dibangun baru seumur jagung. Selama menikah, rumah tangga keduanya tidak pernah terdengar ada pertengkaran, hingga secara mengejutkan muncul laporan Sarah ke polisi dengan tuduhan KDRT dan penyimpangan seksual. Lantas benarkah gara-gara laporan tersebut, Rizal menjatuhkan talak cerai dan menggugat cerai Sarah di Pengadilan Agama? Rizal sebagai pemohon untuk ikrar talak atas hubungan perkawinan mereka. Nah, update terakhir adalah tinggal 2 persidangan lagi, yaitu tanggal 22 ini adalah konklusi, kesimpulan, selanjutnya adalah putusan. Seperti itu dia. Jadi ini sudah bergulir. Terjadinya kita dengar peristiwa laporan polisi ini di penghujung daripada perceraian. Sehingga yang disesali oleh Rizal Gibran adalah harusnya hubungan mereka yang diikat dengan secara baik-baik Seperti dilaporkan sebelumnya, Sarah telah membongkar perilaku suaminya dan melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya pada 13 Februari 2023 lalu. Sarah sudah bulat menyerat suaminya tersebut ke jalur hukum.
Lantas akankah ada pintu damai untuk keduanya?